Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di kelas HI dan regionalisme di Asia Pasifik. Ya, di kelas besar. Jadi kita punya dua pertemuan di kelas besar ini. Ya, pertemuan hari ini dan insya Allah minggu depan. Sebelum kita melanjutkan pada materi siang ini, mari kita berdoa. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, Eh, teman-teman sekalian, sebelum Bapak berbicara tentang profiling negara yang salah satu anggota atau salah satu posisi negara yang berada di Asia Pasifik yaitu Jepang ya. Nah, jadi eh, kesempatan pertemuan kelima ini kita masuk ke pembahasan tentang Jepang baik demografi, topografi, kemudian bagaimana posisi ekonomi, keamanan, dan juga kebijakan luar negeri ya. Tentunya lebih awal Bapak ingin semacam refresh terlebih dahulu ya pemahaman teman-teman terkait dengan HI dan regionalisme ya. Boleh mungkin di sini barangkali ada yang bisa sedikit saja eh, apa sih pengertian HI dan regionalisme ya. Angkat tangan boleh. Angkat tangan satu aja ya, bukan dua. Kalau dua nyerah berarti. Ada yang bisa menjelaskan tentang HI dan regionalisme itu sendiri? Ini udah pertemuan kelima berarti ya. Pasti di awal sudah diberikan penjelasan ya, khususnya tentang pemahaman regionalisme. Oke, Bapak coba tunjuk aja ya. Di sini ada siapa nih? Sofan Fajri. Ya, Sofan Fajri, monitor. Adakah orangnya? Ternyata hanya fotonya saja. Ya. Kemudian Khalisa, boleh Khalisa. Khalisa, Iya, Pak. oke. Apa yang Khalisa pahami tentang HI dan regionalisme? Eh, Kalau misalnya di HI-nya sendiri bisa dibilang di sini tuh kita memiliki interaksi dari para aktor dari para berbagai aktor di panggung dunianya sendiri. Sedangkan kalau misalnya regionalismenya itu lebih ke proses kerjasamanya, integrasi antar negaranya dan apa namanya aktor-aktornya dari satu wilayah geografis yang sama, misalnya kayak gitu, Pak. Singkatnya dari saya. Oke. Boleh yang lain? Oh, ada Yonaso. Silakan Yonaso. Mungkin ada perspektif lain. Mungkin saya hanya menambahkan saja ya Pak tentang Ya. bagaimana dari HI ini bisa timbul regionalisme. Apa kaitan antara hubungan internasional dan regionalisme? Bagaimana yang kita tahu, hubungan internasional merupakan suatu relasi saling membutuhkan antara saling interdependen antara aktor-aktor internasional. Di mana di sini ada state, kemudian ada non-state actors, tapi untuk HI tradisional dia fokusnya ke state ya. Nah, dari relasi itu, mengapa bisa timbul regionalisme? Dikarenakan dengan adanya keterbukaan yang timbul oleh relasi tersebut, tentunya akan terjadi exposure yang menyebabkan para aktor-aktor ini kemudian menyadari bahwa dengan adanya mereka di dalam suatu regionalisme, maaf, di dalam suatu region yang sama,
maka mereka ini sebenarnya sama-sama mewakili suatu beberapa hal yang sama. Yakni mereka mewakili identitas yang secara garis besar sama, meskipun tentu saja dalam satu region juga ada beberapa perbedaan tipis-tipis ya antara bagian utaranya misalkan atau bagian selatannya, tapi dalam satu region biasanya dia baik itu merupakan secara kebudayaannya maupun secara populasinya maupun mungkin secara kebijakan luar negerinya itu saling terkait satu sama lain. Dan dari situlah akan timbul kesadaran bahwa para aktor-aktor dalam satu region yang sama ini sebenarnya mewakili satu identitas yang sama, suatu identitas umum yang sama. Dan oleh karena itu dari identitas yang sama tersebut timbullah suatu suatu keinginan, suatu kepentingan untuk bersama-sama membentuk sebuah jaringan regional yang mampu menunjang kebutuhan bersama dari para aktor-aktor ini. Demikian kalau menurut saya, Pak. Silakan satu lagi. Ada lagi yang lain? Artinya secara umum Bapak melihat teman-teman sudah apa merepresentasikan dari pengertian HI dan regionalisme ya. Boleh kalau ada yang mau berkomentar lagi? Oke, Fathan, silakan Fathan. Izin Pak, saya menambahkan lagi sedikit. Jadi melanjutkan dari yang Yunus jelaskan, tambahannya region ini di HI sendiri itu adalah representasi teritori yang didasari oleh ketergantungan ekonomi dan juga pertahanan gitu. Jadi selain ada kultur juga wilayah itu bisa ada karena ketergantungan ekonomi. Oke, ya. Terima kasih ya, Fathan. Nah, teman-teman tadi sudah ini tujuannya merefresh saja ya, merefresh dari apa? Karena pengertian dasar itu penting ya untuk suara Bapak terdengar ya, maaf. Terdengar, Pak. Oke, Sangat Terdengar. jelas, Pak. jelas ya. Merdu nggak? Sedikit merdu ya. Ya, oke. Eh, Secara umum ya, bahwa berbicara tentang HI dan regionalisme, ya tadi sudah benar ya. HI ya bicara interaksi antar negara. Regionalisme ya berbicara tentang kerjasama, integrasi ya antar negara ya. Dan memang dan ini tujuannya bisa beragam ya, bisa dari sisi ekonomi atau kerjasama politik, keamanan dan lain sebagainya. Nah, semangat dari HI itu sendiri ya perlu juga dijadikan sebagai pondasi dasar ya bahwa ada HI itu baik secara teori dan juga secara praktik ya. HI secara teori ya kita bicara tentang kebijakan luar negeri. HI bicara tentang praktek, kita bicara tentang diplomasi. Nah, secara umum ya HI itu ya eh, menjembatani menjadi bridging bagi kita untuk memahami fenomena global ya baik dalam bentuk kerjasama, kemudian diplomasi, keamanan, budaya, ya. Nah, jadi bagaimana dengan HI ini, apalagi ketika masuk regionalisme, itu berarti kita memahami bagaimana konflik antara aktor, ya. Karena kalau sudah dalam cakupan regionalisme itu pasti tidak bisa lepas dari bukan hanya corporation, bukan hanya kerjasama, tapi di situ ada competition, ada kompetisi, dan juga biasanya ada konflik. Jadi gitu. Dalam hubungan antara negara itu ya corporation, competition, dan juga konflik. Ya. Nah ini nanti setelah konflik ya ada lagi apa yang namanya kerjasama lagi gitu. Makanya kalau dalam aspek kehidupan atau dalam sistem internasional ya kehidupan internasional
Itu antara perang dan damai itu ada wilayah yang namanya diplomasi. Orang yang berperang itu pasti melakukan diplomasi untuk damai. Orang yang atau negara yang sudah berdamai itu pasti menjaga diplomasinya agar tidak terjadi perang, gitu ya. Jadi antara perang dan damai itu ada tengah-tengah itu diplomasi namanya. Nah, kemudian salah satu negara yang perlu kita tahu ya profilingnya ya tentang apa bagaimana kita paham tentang di Asia Pasifik yaitu adalah Jepang ya. Mungkin Bapak coba ini ya, bentar. Bapak ingin teman-teman nonton ini ya, sebentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di Belum saya ada, tidak Pak. ada, Pak. Bentar, Tidak bentar. ada suaranya. Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Perang Asia Pasifik, atau yang dikenal oleh publik Jepang dengan Perang Asia Timur Raya, merupakan salah satu konflik skala internasional yang mempunyai dampak besar pada dunia kala itu. Konflik ini melibatkan negara-negara blok sentral melawan negara-negara blok sekutu. Alasan terjadinya Perang Asia Pasifik adalah mengenai rencana Jepang yang ingin melebarkan tanah kekuasaan untuk menunjang kebutuhan akan tempat hidup bagi bangsa Jepang dan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang untuk membangun negaranya, karena negara Jepang sendiri tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan bangsa Eropa. Maka dari itu, Jepang memulai menginvasi ke beberapa wilayah Asia, termasuk daratan Cina, Malaya, Singapura, dengan tujuan utama adalah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak bumi yang melimpah. Pada masa itu Hindia Belanda dalam pendudukan kolonial Belanda, dan hal ini menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Kekaisaran Jepang menjadi negara imperialis terkuat di kawasan Asia, bersama dengan negara fasis Eropa seperti Jerman dan Italia. Namun rencana Jepang untuk melebarkan kekuasaan di Asia, ditentang keras oleh Kekaisaran Rusia yang kala itu menginginkan wilayah Timur Asia untuk pembangunan pangkalan Angkatan Laut Kekaisaran Rusia. Perselisihan ini pun mengakibatkan terjadinya perang antara Rusia dan Jepang selama 1 tahun pada 1904 sampai 1905, yang dikenal dengan Perang Russo-Jepang. Perang ini pun akhirnya dimenangkan oleh pihak Jepang, dan dengan kemenangan ini, membuat bangsa Jepang merasa mampu untuk menandingi kekuatan negara Barat, sehingga Jepang bertekad untuk memperluas jajahannya di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 1930-an, Jepang berhasil mencaplok wilayah timur Laut China dan semenanjung Korea. Wilayah tersebut sangat dibutuhkan Jepang, karena ketersediaan sumber timah yang melimpah guna membangun peralatan tempur Jepang.
Kemudian pada tahun 1937, Jepang memulai invasinya ke Tiongkok yang dikenal dunia dengan Perang Sino-Jepang Kedua. Mengetahui berita tentang invasi yang dilancarkan Kekaisaran Jepang, bangsa Barat pun mulai mengkritik agresi Jepang tersebut, tetapi Jepang tak bergeming dengan kritik tersebut, bahkan pada saat bangsa Barat akan mengucilkan dan mengembargo Jepang. Embargo ini sebenarnya bertujuan untuk menghentikan invasi Jepang, dan hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Karena Jepang menganggap bahwa jika negara Barat pun dapat membangun koloni, maka Jepang pun harus bisa membangun koloni terutama di kawasan Asia Pasifik. Kekaisaran Jepang sebenarnya telah lama merencanakan suatu penyerangan besar ke pangkalan Angkatan Laut Utama Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Karena para petinggi militer Jepang berpikir, tanpa menyingkirkan kekuatan Amerika Serikat, Jepang akan kesulitan menguasai Asia Pasifik. Dengan melemahkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, setidaknya Jepang mempunyai waktu untuk mengamankan jalur di kawasan Asia Pasifik guna melancarkan invasinya. Serangan ke Pearl Harbor diluncurkan pada tanggal 7 Desember tahun 1941, dimulai dengan pesawat Jepang yang melakukan pengeboman secara tiba-tiba ke pangkalan Amerika Serikat, dengan bertujuan untuk melemahkan armada kapal laut Amerika. Peristiwa penting ini pun menjadi pelopor mulai membesarnya skala perang di Pasifik, dan telah menyeret Amerika Serikat ke teater Perang Dunia Kedua. Publik Amerika Serikat yang tadinya memilih menjauh dari konflik, kini berkobar di kancah perang untuk membalas serangan Jepang. Dan mungkin dapat dibilang Perang Pasifik sebagai pertempuran laut terbesar sepanjang sejarah manusia. Setelah pengeboman Pearl Harbor yang banyak merugikan Amerika Serikat, Jepang pun mulai melebarkan agresinya ke wilayah Hong Kong, Malaya, Singapura, dan pada bulan Maret tahun 1942, Jepang berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara, kecuali Thailand, yang telah memutuskan untuk bergabung dengan Kekaisaran Jepang. Manuver Jepang tidak sampai di situ. Setelah sukses di Asia Tenggara, pasukan Jepang diperintahkan untuk menguasai Port Moresby, sebagai upaya untuk membuat pangkalan militer baru. Hal ini dilakukan Jepang untuk mempermudah pengawasan di kawasan Australia. Namun rencana ini gagal, karena pasukan sekutu dapat memukul mundur pasukan Jepang di pertempuran Laut Koral. Dengan kegagalan pasukan Jepang menguasai Port Moresby, Jepang segera meluncurkan serangan ke Kepulauan Midway, yang berada di tengah Samudera Pasifik. Serangan ini dimaksudkan untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika, tetapi rencana ini kembali gagal. Karena keberhasilan Amerika dalam memecahkan kode rahasia komunikasi Jepang, yang menggunakan 45.000 digit angka yang mewakili kata dan ungkapan. Pada Mei tahun 1942, pihak Amerika Serikat telah mengetahui seluruh rencana dan jumlah kekuatan Jepang yang akan menyerang Midway. Meskipun Angkatan Laut Amerika berjumlah sedikit, dan kalah pengalaman dibanding Angkatan Laut Jepang, namun pasukan Amerika berhasil menenggelamkan 4 kapal induk terbaik Jepang pada hari pertama. Pertempuran ini pun berjalan 3 hari dengan hasil kekalahan telak di pihak Jepang. Atas kekalahan ini, Jepang mengalami kerugian yang besar. Angkatan Laut Jepang dalam pertempuran ini setidaknya kehilangan 4 kapal induk, dan Jepang banyak kehilangan pilot-pilot tangguhnya, serta lebih dari 3.000 pelaut Jepang tewas dalam pertempuran ini. Kekalahan di pertempuran Midway ditutup rapat-rapat oleh pihak Angkatan Laut Jepang, agar berita kekalahan Angkatan Laut Jepang yang terkenal tangguh, tak tersebar luas di publik Jepang, dan juga untuk menjaga moral pasukan dan masyarakat Jepang tak terganggu hingga berakhirnya Perang Asia Pasifik. Di daerah pendudukan Jepang, kabar tentang kekalahan ini disembunyikan dengan rapat, termasuk di Indonesia. Tetapi Sultan Syahrir yang mengoperasikan radio ilegal, berhasil mengetahui kekalahan telak Jepang di Midway, dan para pejuang Indonesia tahu bahwa kekalahan Jepang di kancah Perang Dunia Kedua hanya tinggal menunggu waktu. Setelah kemenangan di Midway, Amerika Serikat berhasil mengumpulkan senjata dan pasukan dalam jumlah besar. Di bawah komando Laksamana Chester Nimitz,
Amerika dan sekutu segera meluncurkan serangan inisiatif selama 3 tahun berikutnya, di mana Jepang hanya mampu untuk bertahan. Karena kemenangan yang didapat oleh pihak sekutu, beberapa wilayah kepulauan Jepang secara otomatis berhasil diduduki oleh blok sekutu, sehingga Jepang kehilangan wilayah penting di negaranya. Selain merenggut 25 juta nyawa manusia, ada beberapa dampak besar yang ditimbulkan dari peristiwa Perang Asia Pasifik sejak awal pecah perang, sampai berakhirnya perang. Dampak dari peperangan ini antara lain adalah kemenangan blok sekutu. Karena kemenangan blok sekutu, beberapa pulau wilayah kekuasaan Jepang otomatis berada di bawah kekuasaan blok sekutu. Dan semua negara yang sebelumnya telah dikuasai oleh Jepang, juga jatuh kembali ke penguasa sebelumnya. Maka dengan ini Jepang telah kehilangan wilayah jajahannya yang diperoleh selama masa imperialismenya. Kemudian beberapa negara jajahan bangsa Eropa, seperti Indonesia, berhasil memerdekakan diri dari kolonialisme bangsa Barat. Ini merupakan salah satu dampak positif dari terjadinya Perang Asia Pasifik, bahkan pejuang Indonesia dapat memerdekakan diri sebelum berakhirnya Perang Asia Pasifik, dikarenakan tentara Jepang di Hindia Belanda melemah, dan para pejuang dapat memojokkan Jepang. Dampak berikutnya adalah, Jepang kehilangan jajahan dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah tersebut antara lain adalah wilayah semenanjung Korea, Manchuria, dan beberapa pulau di Pasifik lepas dari kekuasaan Jepang. Selain kalah dari Perang Asia Pasifik, Jepang juga tidak boleh lagi memiliki angkatan perang yang kuat. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya perang yang dipicu lagi oleh Jepang. Dan dampak terakhir adalah, Kekaisaran Jepang kehilangan status dewanya. Pada masa itu, Kekaisaran Jepang memiliki status sebagai dewa yang diagungkan oleh rakyatnya sendiri, dan status tersebut harus dilengsarkan, karena Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik, yang membuat rakyatnya malu juga menjadi pukulan berat untuk rakyat Jepang, sehingga membuat status dewa yang melekat pada Kaisar Jepang harus dilepas. Jadi, kurang lebih seperti itulah, jalannya Perang Asia Pasifik, yang berakhir dengan kekalahan di pihak Jepang, atas pasukan sekutu. Dan juga menjadi akhir dari konflik bersenjata terbesar sepanjang sejarah umat manusia, di Perang Dunia Kedua. Bagaimana tentang ini? Silakan para analis militer abal-abal saling adu bacot di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Armor History agar Ya, merasa cukup ya. Banyak sebetulnya film-film dokumenter ya, yang untuk mendukung dari penjelasan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin kita langsung berbicara tentang bagaimana eh, apa bicara tentang dari demografi ya, topografi dan juga dari potensi keamanan, ekonomi serta kebijakan luar negeri ya. Nanti ada sebagai tambahan sebagai diplomasi ya. Kita ini punya waktu sampai jam berapa ya? Ini ternyata cuma 2 SKS ya. Iya, Kang. Katanya, bukan katanya. Di Sampai jadwalnya 14.40, Pak. 14.40. Jam berapa? 14 Sampai 14.40, Pak. 14.40. Oh ya udah, oke oke siap ya. Nah, kita tahu ya pasti kalau tadi melihat dari film tadi ya, Jepang itu bisa dikatakan hampir hampir menguasai dunia gitu ya. Ya bukan hanya Asia Pasifik saja gitu karena semangat juangnya yang luar biasa. Ini sebetulnya ini berawal dari semacam restorasi Meiji ya. Dulu kan Jepang ini kan dikenal dengan negeri samurai ya. Nah, di sini teman-teman ada yang pasti ada yang pernah nonton ini ya, Samurai X ya.
Batosai, Himura, Patoh saya ini. Batosai ya. Ah, Nah, Bapak salah satu penggemar lah. Dari sesi satu sampai final battle itu kemarin sudah tamat lah mungkin ya. Patoh Itunya juga apa buku-buku Bapak punya juga buku-buku apa Yakuza gitu ya. Sebetulnya yang eh, khususnya Bapak pelajari di sini adalah semangat itunya, berbagai semangat hidupnya, filosofi hidupnya. Bagaimana komitmen juga ya dalam berbangsa, bernegara, bersahabat gitu ya, itu sangat menjaga ya. Bahkan sisi lain mungkin dari sisi motivasi ya kita bisa jadikan referensi ya. Meskipun ya namanya manusia ya ada keterbatasan ya. Kadang-kadang eh, orang-orang Jepang itu ketika putus asa gitu ya eh, seringkali memilih jalan pintasan gitu ya. Dengan makanya terkenal dengan apa harakirinya gitu ya atau bunuh diri. Nah, berbicara tentang demografi Jepang ya. Ya kurang lebih ini data 2024 itu udah hampir 125 juta ya. Tepatnya sih sekitar 124 juta 300 ribuan ya. Nah, sekarang 2025 mungkin sudah sampai 125 juta ya. Nah, meskipun demikian, ya Jepang ini sudah cukup lama, khususnya di dua dekade ini mengalami yang namanya apa perlambatan ya, lambatnya pertumbuhan penduduk ya. Hal ini karena apa? Tingkat kelahiran yang rendah ya, sementara eh, penduduk yang ada sudah semakin menua. Nah, ini fenomena ini pasti teman-teman mengikuti juga ya. Ada beberapa istilah gitu ya, apa yang unchild gitu ya, di apa tidak mereka menikah apa tapi tidak ingin punya anak gitu ya. Atau juga bahkan ada beberapa remaja yang memilih untuk tidak menikah gitu ya. Nah ini yang dua dekade ini tumbuh berkembang di Jepang sehingga menyebabkan tingkat kelahiran rendah gitu ya. Kemudian usia median sekitar 48 tahun. Oh, salah satu yang tertinggi di dunia ya. Dan kemudian mayoritas ya 91% Jepang ini hidup di perkotaan ya. Nah, ini kaitannya mungkin dengan gaya hidup ya. Hal ini yang menyebabkan eh, pasti teman-teman juga pernah melihat ya atau pernah membaca meskipun di beberapa desa sudah nyaris dikatakan sangat minim penduduknya, tapi fasilitas transportasi sebagai tanggung jawab negara itu tetap ada gitu ya. Terakhir Bapak pernah baca apa berita bahwa ada satu desa yang hanya menyisakan satu orang pelajar ya, nih. hanya menyisakan satu orang pelajar dan itu tetap transportasinya itu tetap disiapkan jadi ada kereta yang khusus ya hanya untuk mengangkut satu orang pelajar itu saja dan setelah pelajar itu selesai maka ditutuplah rute kereta ya rute transportasi ke desa tersebut ya. Nah, sisi lain itu eh, menandakan bahwa memang antusias masyarakat khususnya yang anak-anak remaja itu lebih senang tinggal di daerah perkotaan ya. Tapi sisi lain juga kita melihat bagaimana negara itu hadir gitu ya di setiap penduduknya, negara itu hadir di setiap rakyat. One second. Ya, halo, ada suara apa?
Oh enggak Mas. Pencet. Coba ditutup dulu ya. Jadi nggak terganggu. Oke. Oke, Bapak akan coba share screen lagi ya. Nah, atau biar Bapak ini ya, ini aja. Teman-teman dengarkan aja dulu ya. Nanti biar PPT-nya Bapak kirim ya ke teman-teman. Jadi biar fokus ke wajah Bapak ya. Nggak melihat itu, nggak melihat PPT ya. Nah, hal yang sangat mendasar eh, yang penting tadi ya, bagaimana kemudian negara Jepang itu dalam konteks HI ya, state ya, ini hadir di setiap rakyatnya, di setiap masyarakatnya, walaupun posisinya ada di perdesaan gitu ya. Nah, nah ini juga ya menjadi nilai apa hal yang positif ya, yang mungkin ya pastinya harus baiknya dicontoh ya oleh negara kita Indonesia gitu ya. Mengingat apalagi Indonesia ini dengan penduduk yang 200 hampir 280 juta saat ini dan tentu mayoritas bisa dikatakan mungkin 90% atau bisa dikatakan lebih dari 50% tinggal justru di pedesaan ya, di perkampungan. Karena kalau bicara perkotaan ya di kita ini ya bisa dikatakan kota-kota besar itu katakanlah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, mungkin kalau di Kalimantan, Makassar dan sebagainya. Nah, kalau populasinya hampir 280 juta bisa dikatakan ya bisa 60 sampai 70% ya lebih banyak tinggal di pedesaan. Tapi negara harus hadir gitu di situ. Nah, Jepang dengan kemampuannya eh, kemampuan apa ya, kemampuan deteksi ya. Karena deteksi terhadap kependudukan, bahkan deteksi terhadap ancaman bencana dan sebagainya itu mampu mereka tetap hadir di rakyatnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian eh, adanya pertumbuhan penduduk yang rendah ini juga menyebabkan tentu penurunan terhadap tenaga kerja ya dan tekanan pada sistem sosial serta pensiun. Artinya secara demografi memang Jepang ini di dua dekade terakhir ini mengalami permasalahan yang cukup serius ya. Sisi lain tadi ya adanya penurunan tenaga kerja ya dan yang kedua adalah tekanan pada sistem sosial serta pensiun. Jadi penurunan dalam tenaga kerja ini ya akhirnya welcome ya. Ini dampak positifnya ya sangat welcome terhadap ya orang-orang luar khususnya di ASEAN, Asia, contohnya Indonesia. Makanya kita ya banyak ya melihat pengumuman-pengumuman lowongan peluang-peluang kerja atau juga peluang melanjutkan studi di Jepang. Ini karena warganya sendiri ya cenderung ya tidak mau mengambil pekerjaan-pekerjaan yang relatif ya kasar lah gitu ya. Dan ini juga yang menyebabkan beberapa atau yang menyebabkan turunnya tenaga kerja di Jepang. Sehingga itu berdampak terhadap tekanan sistem sosial serta sistem kepensiunan. Nah, kemudian eh, masuk ke pembahasan apa topografi ya, di mana kita tahu ya secara apa Jepang ini memiliki empat pulau utama ya. Ya, ada Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku ya, dan kurang lebih memiliki wilayah 378.000 kilometer persegi ya. Nah, hal yang eh,
menakutkan di Jepang itu ya resiko bencana ya. Makanya di Jepang ini sangat sering ya kita dengar Jepang mengalami gempa bumi khususnya. Meskipun ya banyak juga resiko bencana lainnya selain gempa bumi, yaitu ada tsunami, kemudian letusan gunung berapi, ya. Eh, karena memang Jepang ini termasuk negara yang ada di semacam cincin api atau ring fire-nya Pasifik gitu ya. Ya sepertinya ya seperti Indonesia juga gitu ya. Nah, inilah yang kemudian tapi ada yang cukup membantu ya dengan karakter sering bencana itu ya. Karena 73% wilayah Jepang itu adalah pegunungan dan hutan ya. Hal ini sangat apa memungkinkan ya, sangat untuk melakukan evakuasi apabila terjadi bencana-bencana gitu ya. Nah, di samping itu rekan-rekan, teman-teman bahwa setelah melihat tadi ya video tadi ya dan bicara tentang bagaimana secara semangat dari Jepang itu kenapa ingin apa ingin melakukan apa ekspansi ke luar negeri atau melakukan penguasaan terhadap wilayah-wilayah. Karena itu tadi Jepang ingin mempersiapkan ya kehidupan yang berkepanjangan dan berkelanjutan bagi penduduknya gitu ya. Karena Jepang sebenarnya sudah eh, menyadari bahwa wilayahnya itu sangat rentan ya berada di ring fire-nya Pasifik ya. Sehingga sudah cukup jauh mereka berpikir ya. Nah, Indonesia juga sebetulnya demikian ya, berada di ring fire-nya apa Pasifik sebetulnya, ataupun ring fire itu cincin bencana gitu ya. Jadi kalaupun ada gerakan tanah apa dalam bentuk likuifaksi atau dalam bentuk gempa bumi itu sangat mudah terjadi. Saat ini kalau di Jawa Barat itu sedang ramai namanya sesar Lembang gitu ya. Kalau Depok itu ada namanya sesar Baribis namanya. Nah ini adalah jadi sesar ini artinya retakan-retakan ya yang apabila bergerak ya signifikan itu bisa menimbulkan goncangan gempa dari ya kalau dari kalau tadi sesar Lembang itu jadi dari Lembang sampai ke ujung Bandung yaitu Cileunyi ya. Nah ini, nah kemudian di Jepang juga seperti itu, ya. Jadi berada dalam ring fire Pasifik, ya. Nah kemudian, ya, kalau tadi kita juga melihat, ya, dari apa upaya atau kegigihan Jepang, ya, obsesi Jepang, ambisi Jepang ingin menguasai dunia, ya, ya. Kita emang saat ini juga ya Jepang juga memiliki eh, apa potensi militer yang cukup signifikan. Meskipun ya ini Bapak coba tayangkan ya. Nah, ada sekitar 247.000 aktif ya. Nah, tapi fungsinya itu adalah fungsi pertahanan diri ya, menjaga keamanan nasional tanpa kekuatan ofensif agresif. Jadi tadi disebutkan ya di film dokumenter tadi bahwa salah satu perjanjian ya kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ya itu adalah Jepang tidak dibolehkan memiliki kekuatan militer ofensif ya atau Jepang tidak diperbolehkan ya karena itu tadi khawatir ya keinginan lama ataupun juga apa
obsesi mimpi lamanya itu masih ada sehingga khawatir menyebabkan eh, semacam keamanan ataupun ancaman keamanan bagi dunia gitu ya. Meskipun secara teknologi ya luar biasa Jepang itu ya. Makanya dengan apa ya memiliki tentara yang semangatnya luar biasa meskipun secara fisik ya Asia ini kan standar ya, samalah dengan Indonesia gitu ya. Tapi karena semangatnya yang luar biasa, semangat tempurnya juga luar biasa gitu ya. Sehingga dikhawatirkan ya masih ada keinginan-keinginan untuk melakukan tindakan ofensif ya. Nah, jadi yang kalau dibolehkan itu ya hanya defensif gitu ya. Nah, inilah secara fungsi ya, peralatan dan juga bagaimana saat ini aliansi Jepang ini lebih dekat ke Amerika ya. Eh, tapi karena itu tadi ada pembatasan konstitusional ya, pasal 9 itu membatasi kemampuan militer Jepang. Itulah yang kenapa kemudian karena kemampuan militernya dibatasi ya, makanya Jepang ya melakukan upaya menguasai dunia itu melalui kemampuan ekonominya gitu ya. Nah, ini bahkan PDB Jepang ini terbesar ketiga di dunia gitu ya. Kita tahu ya di mana-mana eh, apa Jepang itu pasti punya pabrik gitu ya, pabrik kendaraan ya. Secara manufaktur ya dari Jepang itu ada ya Toyota, Honda, mungkin Suzuki juga ya. Suzuki ya. Kalau elektronik ada Sony, Panasonic, Toshiba. Siapa sih mungkin maaf ya teman-teman pasti kalau baik punya kendaraan ya, nggak jauh dari Toyota, Honda gitu ya atau Suzuki dan tidak jauh juga kalau kita punya barang-barang elektronik yang mereknya kalau dulu ya zaman Bapak kecil itu ya nggak jauh dari Toshiba, Sony barangkali sekarang juga masih ada dan bertahan gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian Jepang itu walaupun ditahan, dibatasi kemampuan militernya, ya padahal dia bisa berkembang pesat juga dengan kemampuan teknologinya. Jadi ketika kemampuan militer disatukan, disinergikan dengan kemampuan teknologi, wah itu akan menjadi kemampuan yang dahsyat ya. Nah, seperti halnya kemarin ya, teman-teman melihat eh, ketika apa perang Israel dan Iran ya, bagaimana Iran ya kemampuan teknologi cybernya itu mencengangkan dunia ya, bahkan membuat kaget Amerika dan juga Israel khususnya. Ya. Sehingga kemampuan Iran dalam menghancurkan Iron Dome, kemampuan Iran dalam membaca eh, semacam radar atau membaca sinyal-sinyal yang itu pada sangat diantisipasi ya keamanannya itu menjadikan Iran eh, tidak lagi dipandang sebelah mata. Walaupun posisinya ya sebagai negara berkembang seperti kita, ya tapi dia berhasil melakukan shortcut gitu ya, atau lompatan dalam menjadi salah satu negara yang memang harus diperhitungkan gitu kan. Teman-teman sampai di sini bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan? Bisa, Kang. Oke, Bisa, Pak. kita lanjut ya. Nah ini tadi ya. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa ketika Jepang dibatasi kemampuan militernya, ya tidak boleh memiliki kemampuan militer yang ofensif, ya. Nah jadi dia mengembangkan kemampuan otaknya itu untuk meningkatkan ekonomi, ya. Nah, PDB-nya hampir 5 triliun, ya, dolar, ya. Ini kan luar biasa, ya.
Makanya memposisikan Jepang sebagai negara maju, ya. Jadi kemampuan manufaktur, elektronik, teknologi, jasa keuangan, ya, dan apa selain itu juga dalam ekspor utamanya ya kendaraan bermotor, elektronik dan mesin presisi itu beberapa mesin yang digunakan oleh kita itu berasal dari Jepang, ya. Apapun ya, mesin di sini mesin-mesin pabrik ya, mesin-mesin mungkin semacam untuk menjahit dan sebagainya itu mayoritas lebih banyak dari Jepang ya. Jadi bagaimana kemudian Jepang ini mampu ya mendorong masyarakatnya itu untuk ya terlibat dalam industri atau home industry gitu ya. Sehingga ada ya apa ada semacam candaan ya kalau jadi katanya orang Jepang itu heran katanya melihat anak-anak di Indonesia itu pada naik motor. Ya. Kenapa? Karena kalau di Jepang anak-anak itu ya justru disuruh bikin motor. Jadi anak-anak itu dilatih ya untuk bikin baut, untuk bikin apa ya elemen-elemen dalam motor gitu ya. Tapi mereka tidak dilatih untuk bisa motor gitu. Mereka justru dilarang gitu kalau masih kecil ya. Artinya sebelum punya SIM di bawah 17 tahun itu dilarang, ketat. Tapi di Indonesia yaitu ya bebas-bebas saja kita bisa dengan bebas melihat anak-anak ya yang masih SD itu sudah main motor-motoran. Apalagi sekarang sudah ada motor listrik ya yang itu menyebabkan angka kecelakaan itu semakin tinggi ya. Kemudian ada di samping kemajuan yang saat ini sedang dikejar oleh Jepang itu ya ternyata ada juga tantangannya. Tantangan eh, tadi karena rendahnya angka kelahiran ya itu menyebabkan populasi bisa menurun. Ya, sementara nanti yang sudah sepuh ya sudah pensiun ya tapi penggantinya eh, terbatas gitu ya. Sementara banyak juga orang-orang Jepang yang memilih untuk keluar gitu ya, keluar dari Jepang dalam artian eh, mungkin ya bisa jadi ada apa ya, ada kejenuhan juga ya, ada kejenuhan mungkin kehidupan di Jepang itu. Padahal kalau bagi kita ya mungkin impian ya, Bapak sendiri punya keinginan, oh kapan ya bisa ke Jepang gitu ya. Tapi bagi orang Jepang sendiri yang hidup ya dengan segala tuntutan, dengan segala tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi, bisa jadi itu menimbulkan masalah lain gitu ya, menimbulkan masalah baru ya. Ya, nah ini juga menjadi bagian dari tantangan Jepang gitu ya. Nah kemudian Jepang juga jadi tidak ada negara yang tidak punya hutang ya. Mungkin kecuali Arab Saudi yang tidak punya hutang. Hutang pemerintah juga cukup tinggi, jadi 250% dari PDB ya. Dan inilah yang kemudian dua dekade ini khususnya menyebabkan apa ada perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, sebelum Bapak lanjut ya, Bapak ingin masing-masing dari apa yang Bapak jelaskan ini juga punya apa komentar ya, atau boleh 5 menit Bapak kasih waktu untuk searching informasi ya mengenai kelemahan Jepang dan kelebihan Jepang. Satu saja, apa kelemahan Jepang dan satu apa kelebihan Jepang. Silakan dimulai dari sekarang. 5 sampai 10 menit. Ya.
Ya, eh, Bapak rasa cukup ya? Udah 5 menit kan? Ya, boleh silakan, Timothy. Ah, Saya nih, saya nih, Pak. udah dapat belum? Udah kok. Udah kok, Pak. Silakan. Jadi kalau dari saya tuh kelebihan Jepang itu, saya mungkin dari sisi sumber daya manusianya dulu itu dia punya etos kerja yang tinggi sama mengataskan kedisiplinan dan kehormatan yang dan menjunjung tinggi kehormatan gitu. Jadi kalau misalkan dia kerja itu emang benar-benar niat gitu. Sehingga apa yang kita lihat di Jepang sekarang itu ya lihat mereka bisa membangun membangun infrastruktur yang maju gitu, industri mereka maju dan pendidikan mereka maju, kesehatan juga maju. Tapi di sisi lain minusnya itu karena mereka saking menjunjung tinggi kedisiplinan sama ya apa yang mereka kerjakan itu harus emang benar-benar sempurna itu jadi kayak mereka itu tekanannya itu tinggi gitu. Ya. Tekanan tengah masyarakat itu tinggi jadi mereka tuh gampang banget stres gitu karena stres atau nggak Itu. misalkan bikin kesalahan sedikit ya udah gitu kayak misalkan itu udah lah kayak dari hidup saya lah misalnya tapi jangan gitu lah Ya. dark banget ya gitu lah Pak. Oke, terima kasih. Tadi ada yang ini, oh Samuel, silakan. Halo, suara saya jelas? Ya, jelas, 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 silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Jadi kalau dalam POV saya sendiri, setiap negara itu ya pasti ada lah ya sisi lemah dan sisi kelebihannya. Apalagi Jepang yang ya hampir segala aspek mereka tuh perfeksionis. Cuman kalau dari POV saya tentang pertama kelemahan Jepang. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarahnya mereka, Jepang itu dulu mereka kebablasan dengan yang namanya militerisme. Nah, pas jadi negara imperial, mereka nguasain dan menindas banyak wilayah di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Nah, gayanya mereka tuh keras banget sampai sering dibilang ya 11-12 lah dengan Nazi Jerman. Nah, dari situ ya jelas itu bikin luka sejarah yang masih diingat banyak negara. Jadi citra Jepang waktu itu bisa dibilang buruk dan jelek banget. Bahkan sampai sekarang ada sebagian negara yang masih agak sensitif kalau ngomongin masa lalu itu. Apalagi contohnya Republik Rakyat Cina yang sampai sekarang tuh kalau saya perhatiin apa ya kayak masih benci dan susah ngemaafin mereka gitu sih Pak soal kelemahan Jepang. Nah, satu lagi soal kelebihan Jepang em, yang bikin mereka menarik, Jepang itu punya semangat kerja keras, disiplin dan inovasi tinggi. Setelah negaranya hancur total gara-gara Perang Dunia Kedua, mereka tuh bisa bangkit dan malah jadi salah satu negara paling maju. Dan selain teknologi dan ekonominya yang kuat, Jepang juga berhasil menguasai dunia secara soft power. Contoh yang gampang deh, anime, manga, J-pop, terus game kayak PlayStation dan Nintendo. Nah, dan industri otomotif yang mendunia sampai teknologi mereka yang selalu jadi acuan. Jadi, walaupun Amerika dulu coba membentuk ulang Jepang pasca perang, hasil akhirnya Jepang malah punya identitas dan pengaruh budaya sendiri yang kuat banget di level global internasional. Mungkin itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Samuel. Silakan, Rafael. Oke Mas, terima kasih. Eh Bener banget yang dibilang sama Saki tuh.
Jadi Jepang ini dia emang pengen membentuk lagi kayak uh, pengaruhnya mereka ke dunia ini udah nggak pengen apa invasi ke negara lain lagi gitu kayak kayak misalkan tapi sekarang invasi mereka itu lebih ke benar kata Saki ke lebih ke budaya lebih ke apa pengaruh yang benar gitu maksudnya kayak sikap disiplin sikap efisien itu yang harus patut dicontoh sama negara-negara lain ya termasuk negara kita. Nah terus ada juga dari budayanya anime J-pop dan lain-lain gitu itu jujur sekarang udah mendunia banget sih. Nah, itu kelebihannya mereka ya. Mereka punya inovasi lain untuk supaya mereka tuh bisa eksis di dunia zaman sekarang gitu loh. Tapi uh, di samping kayak mereka disiplin, terus mereka tuh efisien, terus itu yang membuat mereka apa uh, menjadi apa menjadi beban emosional mereka tuh tinggi. Selain itu, mereka itu apa ya? Kurangnya diversity. Jadi itu kayak budaya mereka tuh monoton gitu loh. Budaya disiplin, disiplin, disiplin terus itu yang monoton gitu loh. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak misalkan ada entitas lain yang gak sesuai dengan mereka aja. Mereka wah udah risih banget gitu loh. Misalkan kayak kemarin kan kayak kasusnya uh, Indonesia yang kayak apa sih kayak freak banget di sana gitu loh. Terus India kayak mereka kayak ngelihat India aja tuh mereka tuh kayak risih gitu loh. Kayak ini apa sih kayak pendatang lain gitu loh. Malah malah kemarin kan sampai ada demo tuh di oleh rakyat Jepang tuh. Nah, itu yang membuat mereka tuh wah kayak diversity mereka tuh kayak kurang banget kayak rasa rasa keanekaragaman mereka tuh kurang banget gitu loh mas itu sih menurut saya itu bagus buat diteliti lebih lanjut sih itu. Oke, terima kasih Rafael. Silakan Fania. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya juga setuju dengan beberapa teman-teman dan menurut saya Jepang itu memiliki kelebihan terutama di kekuatan ekonomi, teknologi, dan soft power budaya yang tentunya memberi pengaruh besar dalam regionalisme. Contohnya itu diplomasi aktif Jepang melalui APEC juga memperkuat posisinya sebagai promotor kerjasama kawasan. Namun, Jepang juga menghadapi kekurangan serius seperti keterbatasan sumber daya alam, masalah demografi dengan populasi menua seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Dan untuk terkait di bidang keamanan, Jepang juga masih ada ketergantungan dari Amerika Serikat. Yang tentunya kondisi ini tuh membuat Jepang harus menyeimbangkan perannya antara menjaga stabilitas kawasan dan mengatasi tantangan domestik itu sendiri. Mungkin dari saya itu, Pak. Terima kasih. Oke, semakin menarik ya. Boleh Vivit, silakan. Baik, Mas, suara saya kedengaran tidak? Dengar suaranya, cuman Oke. nggak kelihatan orangnya. Oke, kalau saya sendiri tidak jauh berbeda sama teman-teman mungkin, tapi saya akan memfokuskan ke beberapa sektor ya, Mas, untuk kelemahan dan juga untuk kelebihannya. Nah, mungkin yang kelebihannya sendiri dari Jepang yang apa ya, menurut saya sangat menarik adalah perkembangan industri lokomotifnya mereka, terutama di train atau kereta yang seperti kita ketahui kalau misalnya Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya kita selalu mengimpor gerbong kereta itu dari Jepang dan Jepang juga menjadi salah satu pelopor dari kereta cepat yang ada di dunia. Kalau nggak salah Jepang itu punya Shinkansen menjadi salah satu kereta tercepat di dunia dan juga ekspor dari gerbong kereta api baik itu bekas maupun baru dari Jepang itu cukup tinggi di dunia terutama
terutama ke wilayah Asia Tenggara ataupun ke wilayah Asia Tengah. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, saya ingin bergeser ke masalah lingkungan. Walaupun kalau misalnya seperti yang kita ketahui, Jepang itu negara bersih, negara nyaman, tapi ternyata di balik itu ada red flagnya Jepang gitu. Nah, Jepang sendiri memiliki permasalahan dalam pengelolaan limbah nuklir. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu pernah punya pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi terjadi sebuah bencana di Fukushima sehingga nuklir radioaktif nuklirnya itu mengalami permasalahan sehingga setiap tahunnya itu selalu mengeluarkan limbah. Tapi sayangnya Jepang tuh sampai saat ini sudah tidak memiliki tempat lagi untuk menampung nuklir tersebut dan pada akhirnya Jepang di tahun 2023 kalau saya tidak salah itu mulai mengeluarkan kebijakan membuang limbah nuklir dan radioaktifnya itu ke laut dan ini kemudian dikecam oleh masyarakat internasional karena itu dapat mempengaruhi laut-laut yang ada di wilayah Asia Pasifik. Seperti itu, Pak dan teman-teman. Terima kasih. Ya, menarik ya. Oke, the last Raffi Rabani Oke, apakah suara saya sudah terdengar? dengar. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi menurut saya sendiri itu tidak beda jauh dari teman-teman. Cuman saya lebih memfokuskan ke permasalahan ekonomi. Nah, jadi Jepang itu dari dulu sudah memiliki perekonomian yang bagus. Kenapa? Karena sepengetahuan saya pas waktu saya mengikuti matkul dinamika Asia Timur atau Asia apa saya lupa intinya dinamika Asia itu saya mempelajari tentang permasalahan bukan permasalahan maksudnya kayak bagaimana Jepang atau pemerintah Jepang itu memfokuskan perekonomian mereka kepada perindustrian. Jadi ada namanya tuh the Ministry of Trade and Investment dulu atau singkatnya secara singkatnya itu MITI. Nah, jadi mereka dulu itu memiliki tiga kunci besar dalam apa namanya uh, pengaruh mereka terhadap perekonomian Jepang. Pertama, mereka lebih fokus ke apa namanya industrial policy leadership atau seperti bisa dibilang seperti kayak uh, apa namanya aturan bukan aturan apa ya policy policy industrial lah bahasanya. Jadi uh, Jepang itu pada saat itu mereka digemborkan industri-industri apa sih industri industrial kayak lokomotif atau teknologi kayak Sony, Toyota dan lain-lain itu supaya mereka bisa bersaing dengan negara luar gitu, bersaing di bidang impor ya. Nah, terus yang kedua mereka juga memfokuskan terhadap teknologi dan inovasi apa sih support terhadap teknologi dan inovasi. Em, Terus yang terakhir juga ada financial aid. Jadi buat industri-industri tersebut itu mereka dibantu dananya untuk bersaing di perekonomian luar sana. Permasalahannya dari kelebihan tersebut, di mana mereka itu lebih kuat dalam impor teknologi, impor ya seperti ya kayak lokomotif atau seperti teknologi komputer dan lain-lain, mereka kurang di industri agrikultur. Nah, em, karena mereka kurang di bidang agrikultur, kebanyakan mereka lebih banyak mengekspor beras-beras, walaupun mereka sebenarnya bisa saja menanam beras di lahan mereka. Permasalahannya, lahan tersebut itu sangat terbatas, makanya mereka memiliki ketergantungan besar terhadap impor impor barang Indonesia. Jadi kayak bukan impor, ekspor maksudnya, maaf. Jadi kayak barang ekspor milik Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Nah, jadi secara singkat Jepang memiliki perekonomian yang kuat di bidang industri dan impornya teknologi mereka. Tetapi dengan kekuatan tersebut, mereka bahasanya itu meninggalkan atau seperti bisa dibilang kayak mengelantarkan bidang agrikultur mereka karena
kebanyakan pemerintah mereka memfokuskan di bidang teknologi dan ya impor teknologi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Rabani ya. Oke, Bapak rasa cukup ya. Tadi ada sih satu lagi ya. Emir, mana Emir? Boleh Mas. Oke, terakhir Emir ya. Oke, silakan. Jadi kalau saya banyak setuju dengan teman-teman saya yang sudah berbicara sebelumnya. Tadi banyak yang berbicara kalau salah satu kelebihan Jepang itu dalam sektor ekonominya yang kuat. Kalau menurut saya pengen ngasih insight baru. Kalau menurut saya bahkan kekurangannya itu berada di kondisi ekonomi mereka. Dalam untuk kelompok negara-negara maju dan negara-negara yang sudah maju, Jepang itu memiliki rasio GDP ke hutang salah satu yang paling besar di dunia. Ini tuh melimit kemampuan kebijakan fiskal ekonomi negara Jepang, yaitu kemampuan pemerintah Jepang untuk menggunakan uang itu untuk menginfluence ekonomi negaranya, misalnya seperti membuat kebijakan proteksi dan keamanan sosial gitu. Itu untuk kekurangannya menurut saya. Untuk kelebihannya itu menurut saya Jepang ini lagi sangat maju dalam industri yang sangat kritis di awal abad ke-21 ini, yaitu industri perbaruan teknologi dan juga energi terbarukan. Untuk saya singkat saja seperti itu, Mas. Ya, terima kasih ya, Bapak cukupkan dulu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita bicara kebijakan luar negeri ya, Jepang ya. Dan ini tentunya kalau bicara kebijakan luar negeri itu merupakan tindakan atau sikap keputusan dari satu negara yang berdasarkan kepentingan nasionalnya gitu ya. Nah, ada yang menarik Jepang ini bagaimana eh, Jepang ini melakukan jadi kebijakan luar negeri itu melakukan pendekatan diplomasi aktif ya, dan ini memfokuskan ke dalam ekonomi dan keamanan regional ya. Tadi sebelumnya kita sedikit menyinggung ya, bahkan bagaimana kemudian Jepang itu dengan China itu sebetulnya meskipun sekarang dalam satu kawasan gitu intinya gitu ya, tapi ada dendam-dendam lama gitu sebetulnya Cina itu terhadap Jepang karena dulu pernah diserang juga kan, jadi sejarah lama tidak mudah dilupakan. Kemudian di samping itu dari sisi ekonomi juga, meskipun China juga memiliki disebut dengan raksasa ekonomi dunia, tapi Jepang dengan segala terobosannya itu sebetulnya lebih awal ya. Nah, bahkan dalam beberapa kesempatan yang menariknya itu Jepang eh, terlibat atau memiliki peran yang sangat penting ya, baik di ya apa organisasi eh, apa ekonomi di Asia Pasifik ya. Itu ada RCEP gitu ya, RCEP ya, ada CPTPP dan juga ada APEC ya. Tadi sudah disinggung juga sama teman-teman ya. Bagaimana kemudian Jepang di Regional Comprehensive Economic Partnership ya, RCEP ya, dan juga bagaimana kemudian peran Jepang di Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ya, dan juga Asia Pacific Economic Cooperation ya. Eh, yang pertama bahwa di RCEP ya, Jepang melakukan integrasi ekonomi ya. Di sini dengan mitra-mitra utama terutama negara-negara ASEAN ya, dan juga Tiongkok serta Korea Selatan ya. Meskipun memang sisi lain ya dan memang menjadi pesaingnya utama ya kalau Tiongkok itu atau China ini, tapi itu tadi tetap mereka dalam konteks kerjasama gitu, kerjasama tapi kompetisi gitu ya. Karena ya untuk supaya kita atau negara mau maju itu ya harus berkompetisi ya, tidak bisa menunggu ya.
Makanya dalam beberapa apa kesempatan Jepang mengoptimalkan partisipasinya dalam perdagangan itu dengan cara dia memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang itu dapat beroperasi dengan baik di wilayah-wilayah negara ASEAN, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Ya. Jadi itu sudah kenapa Jepang terlibat ya dalam integrasi ekonomi karena dia ingin memastikan itu, memastikan pabrik-pabriknya, memastikan usaha-usahanya itu ya bisa bertahan ya di negara-negara ASEAN, negara-negara Tiongkok dan juga Korea Selatan. Hal inilah yang kemudian diperlihatkan oleh Jepang dalam menjaga dominasi ekonominya. Eh, Jepang melakukan ratifikasi pada tahun 2021 ya dalam konteks eh, apa Regional Comprehensive Economic Partnership ya. Kemudian dalam konteks kebijakan luar negeri, khususnya di bidang ekonomi juga Jepang memainkan peran sentral ya di CPTPP dalam artian ya. Jadi apalagi setelah Amerika menarik diri ya dari perjanjian Trans-Pacific Partnership ya, kalau nggak salah di tahun 2017 ya. Kemudian Jepang mengambil alih kepemimpinan dan berhasil menginisiasi kelanjutan perjanjian TPP ya menjadi CPTPP ya. Nah ini eh, CTPPP ini juga ya menjadi sangat strategis ya karena Jepang ya mengamankan perdagangan ya dan dia dengan terbuka dengan bebas mempromosikan perdagangan dengan standar yang tinggi ya terutama bagaimana fasilitasi kekayaan intelektual, e-commerce ya dan juga Jepang membuka diri untuk melakukan investasi. Dan ini juga yang kemudian melalui CPTPP ini atau Central Trans-Pacific Partnership ini juga ya Jepang mampu menyeimbangkan kekuatan dengan Tiongkok ya. Jadi secara tidak langsung Jepang membuat blok ekonomi tersendiri ya. Nah itulah dan ini dalam konteks diplomasi ekonomi ya Jepang memang jagonya lah. Nanti diplomasi ekonomi teman-teman belajar ya. Nanti ketemu dengan Mbak Santi nggak salah yang dosennya itu. Nah, kemudian dari sisi APEC ya, tadi Asia Pacific Economic Cooperation ya, Jepang menjadi salah satu pendiri dan menjadi anggota kunci. Jadi dia memperbanyak tuh organisasi-organisasi ekonomi itu ya untuk menunjukkan dominasinya gitu kan. Jadi dia mempromosikan fasilitasi perdagangan dan juga investasi di Asia Pasifik ya. Melalui APEC ini Jepang eh, melakukan pembangunan kapasitas ya. Makanya dia sering menginisiasi pembangunan terutama di sektor teknologi digital. Kemudian juga ada namanya agenda ekonomi hijau ya, di mana Jepang secara aktif mendorong ekonomi hijau dan keberlanjutan dalam kerangka APEC ya. Dan ini sejalan dengan domestiknya. Dan melalui APEC juga ya Jepang seringkali melakukan diplomasi tingkat tinggi secara informal ya. Bahkan sampai isu-isu yang sensitif masalah politik. Contoh yang mungkin bisa dijadikan salah satu hal yang cukup keberhasilan yang cukup besar oleh Jepang dilakukan itu ketika Jepang berhasil melakukan negosiasi perdagangan ya dengan India ya dengan India ya yang asalnya jadi di India itu kan relatif negara yang mengedepankan buatan dalam negeri ya seperti mobil-mobilnya itu ya coba kita bisa lihat ya di film-film India itu sangat jarang mobil-mobil luar tapi eh, karena pinternya Jepang dalam melakukan negosiasi ya akhirnya Toyota bisa masuk tuh ke India
kurang lebih tahun 2000-an ya. Ya 2005-an ya. Hampir 2010 antara itu. Nah, itu keberhasilan yang cukup signifikan dalam kemajuan Jepang. Nah, kemudian teman-teman ya, dalam konteks eh, tiga organisasi regional itu ya, baik peran di APEC dan juga menjadi inisiator di CPTPP dan juga kemudian anggota utama RSA ya, RCEP ya. Nah, ini juga menjadikan Jepang juga secara ekonomi itu sudah cukup dominasi. Kemudian secara keamanan juga beliau aktif ya, melalui, kalau keamanan ada di ASEAN itu ASEAN Regional Forum ARF ya. Kemudian dia juga membuat aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat ya. Nah, jadi selain ARF, dia juga melakukan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat ya. Nah, inilah mungkin yang menjadi hal yang sangat mendasar yang secara umum bisa disimpulkan bahwa Jepang memiliki beberapa fokus ya secara regional, bagaimana dia menjaga stabilitas Asia Timur khususnya ya, dengan dia berusaha mendominasi di Asia Pasifik, sebetulnya dia menjaga stabilitas Asia Timur gitu ya. Nah, kemudian juga ya, dia menjaga hubungan baik dengan China, Korea Selatan ya, meskipun tadi Bapak katakan ada semacam ketegangan historis ya. Karena memang dulu ya, waktu Jepang punya ambisi menguasai dunia ya, Tiongkok pernah menjadi korban kan gitu ya. Nah, kemudian di samping itu yang perlu yang saat ini difokuskan oleh Jepang itu juga adalah, di samping ekonomi keamanannya, dia juga tak lepas dari perubahan iklim ya, isu-isu perubahan iklim ya. Eh, Nah, itulah Jepang ya, sebagai negara maju ya, yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi. Jadi perpindahan orang dari desa ke kota gitu ya. Dan tadi juga dari sisi topografi juga memiliki resiko bencana alam yang signifikan. Tapi ya Jepang tetap berusaha eh, apa tetap disiplin, itu kuncinya ya. Dalam keadaan apapun mereka disiplin ya. Kemudian secara ekonomi juga ya, Jepang memiliki ekonomi yang cukup kuat dari sisi teknologi ya, manufaktur ya, eh, serta dari sisi kebijakan luar negeri ya, Jepang memiliki orientasi yang sangat pragmatis ya. Jadi pragmatis itu ya artinya eh, apa keuntungan yang bisa saya dapatkan dari hubungan ini. Ya, jadi itu pragmatis. Tapi ya kalau itu berdasarkan dari semacam kepentingan nasional, itu sah-sah saja. Jadi pragmatis dalam hal ini adalah pragmatis untuk beraliansi secara strategis, dan juga Jepang berusaha memiliki peran secara global ya. Itu mungkin yang menjadi hal yang krusial, yang penting Bapak sampaikan pada kesempatan kelas besar ini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, jadi Bapak cukupkan. Waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Jadi Bapak cukupkan. Nanti untuk absensi silakan di store ke Bapak sampai jam 3 ini ya. Jadi kurang lebih berapa nih? 25 menit ya untuk absensi. Ini koordinatornya hadir semua kan? Jadi cukupin aja Hadir, kelas. Pak. Oke, kelas. Ini kelas A, B, C, D, E, F ya. Betul. Oke. Koordinator kelas A, Betul, Pak. koordinator kelas A siapa? Koordinator kelas B, koordinator kelas C, koordinator kelas D, Hadir, Pak.
Oke, Vivit ya, tolong di absen temennya. Cukup ini aja. Kalau lebih mudah siapa yang tidak hadir pada kesempatan eh, sore ini, itu saja. Jadi yang tidak hadir saja, baik sakit, izin atau alfa. Ya. Kelas E, koordinatornya siapa? Kelas F, jadi silakan Hadir, Pak. ya. Nanti dikirim saja ke WA Bapak ya, yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, baik sakit, izin atau apa. Ini nomor Bapak nih. Bapak, maaf berarti laporannya cukup lewat chat aja yang nggak perlu pakai Google Form. Ya lewat chat aja. Nanti Bapak yang akan Oh input, iya. Bapak yang akan input ke absen. Ya, langsung ke chat ini ya. Nanti PPT-nya sambil nanti Bapak jadi tahu kan koordinator kelasnya siapa. Sebut aja nama saya ini koordinator kelas A. Saya kirim ini apa absensi atau yang tidak hadir gitu ya. Atau lewat chat silahkan. Kemudian nanti Bapak kirim PPT-nya ke masing-masing koordinator. Terima kasih. Cukup jelas? Oke, aman ya? Sampai ketemu di minggu Aman, depan. Bang. Oke, sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, itu nomor Bapak Terima dicatat. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.